Dulu mereka dipuji dan diidolakan, tapi kini justru dihujat oleh netizen. Apa yang sebenarnya terjadi hingga mereka berubah dari figur populer menjadi kontroversial? Mari kita bahas beberapa sosok yang belakangan ini ramai diperbincangkan karena berbagai alasan. Nomor 6, Habilem. Siapa yang tak kenal Habilem? Kreator asal Italia ini viral berkat reaksinya yang sederhana namun menghibur terhadap berbagai life hack absurd. Awalnya sulit mendapatkan perhatian, namun setelah mengubah pendekatan dengan ekspresi diam khasnya, popularitasnya langsung melejit. Namun, belakangan ini ia justru menuai kritik. Semua bermula ketika ia membuat konten mendukung anti-rasisme dan menantang mereka yang tidak setuju untuk berhenti mengikutinya. Tak lama setelah itu, netizen menemukan video lamanya yang dianggap sebagai body shaming terhadap beberapa perempuan. Akibatnya, ia kehilangan 400.000 pengikut dalam waktu singkat. Anehnya, keesokan harinya, jumlah pengikutnya justru melonjak 3 kali lipat. Meskipun tetap menjadi kreator dengan jumlah pengikut terbanyak di TikTok, kini video-videonya jarang muncul di beranda pengguna. Apakah popularitasnya mulai meredup? Atau ada faktor lain yang memengaruhi penyebaran kontennya? Nomor 5, Marques Brownlee, MKBHD. Bagi para penggemar teknologi, nama Marques Brownlee atau MKBHD tentu sudah tidak asing. Dikenal dengan ulasan teknologi yang mendalam, ia tiba-tiba menjadi sorotan karena beberapa keputusan kontroversial. Ia meluncurkan aplikasi wallpaper bernama Panels, namun banyak yang kecewa karena biaya berlangganannya mencapai $50 per tahun. Harga tersebut dinilai terlalu mahal hanya untuk wallpaper, terutama karena aplikasi ini disebut-sebut memiliki banyak iklan dan berpotensi mengumpulkan data pengguna. Kontroversi lain muncul saat ia mengunggah video berisi promosi produk G. Dalam video itu, ia terlihat mengemudi Lamborghini dengan kecepatan hingga 154 km/j di zona sekolah yang memiliki batas kecepatan 56 km/j. Meskipun ia mencoba menyensor speedometer, netizen tetap menemukan bukti dari layar penumpang dan tanda rambu jalan. Setelah mendapat kritik tajam, ia akhirnya mengedit dan menghapus bagian tersebut serta meminta maaf. Tetapi banyak penggemarnya yang tetap kecewa. Nomor 4, Willy Salim. Willy Salim sempat menarik perhatian dengan ambisinya mengalahkan Mr. Beast dalam hal jumlah pengikut. Ia terus mendorong audiensnya untuk mendukung misinya, bahkan mengklaim bahwa keberhasilannya akan mengharumkan nama Indonesia di kancah global. Namun, banyak yang menganggap ini hanya strategi untuk meningkatkan popularitasnya sendiri. Selain itu, lonjakan jumlah pengikutnya yang sangat cepat menimbulkan kecurigaan. Netizen juga mengkritik bahwa sebagian besar audiensnya adalah anak-anak, sementara ia menawarkan kelas online berbayar yang dinilai kurang sesuai untuk mereka. Banyak juga yang meragukan kisahnya tentang perjuangan dari nol. Ia sering menyebut dirinya berasal dari keluarga sederhana, tetapi beberapa sumber menyatakan bahwa latar belakang keluarganya cukup berada. Puncak kontroversinya terjadi ketika ia mengeluhkan netizen Indonesia yang sering meminta hadiah dalam siaran langsungnya. Pernyataannya yang menyebut mental masyarakat sebagai mental pengemis langsung menuai reaksi keras, terutama karena popularitasnya sendiri justru berawal dari konten berbagi hadiah. Nomor 3, Mr. Beast. Sebagai salah satu YouTuber terbesar di dunia, Mr. Beast dikenal dengan konten filantropinya. Namun, belakangan ia diterpa berbagai tuduhan negatif. Salah satu rekan lamanya, Chris Tyson, dituduh mengirim pesan tidak pantas kepada anak di bawah umur. Banyak yang berspekulasi bahwa Mr. Beast mengetahui hal ini, tetapi memilih untuk tidak mengomentarinya. Selain itu, acara barunya di Amazon Prime Video juga menuai kontroversi. Sejumlah peserta mengaku mengalami kondisi syuting yang tidak aman, bahkan beberapa di antaranya menggugat secara hukum. Masalah lain muncul ketika video lamanya kembali beredar, memperlihatkan dirinya mengucapkan kata-kata yang dianggap rasis dan homofobik. Meskipun ia mengklaim itu hanya candaan masa remaja, banyak yang merasa hal tersebut tetap tidak pantas. Tak hanya itu, beberapa mantan karyawannya juga menuduh bahwa ia memperlakukan timnya dengan kurang baik. Apakah citra baik yang selama ini ia bangun hanyalah bagian dari strategi konten? Nomor 2, Sandra Dewi. Dahulu dikenal sebagai sosok inspiratif dan elegan, Sandra Dewi mendadak menjadi sorotan setelah kasus yang menimpa suaminya. Suaminya ditangkap dalam skandal korupsi PT Timah, dan harta kekayaannya pun ikut disita. Dari rumahnya, pihak berwenang menyita 88 tas mewah, 11 bidang tanah, 8 kendaraan, ratusan perhiasan, dan uang tunai sebesar 13 miliar rupiah. Sandra mengklaim bahwa semua kekayaannya berasal dari hasil kerja sendiri, tetapi banyak yang meragukan pernyataan tersebut.
Selain itu, ia juga menuai kritik karena memberitahu anak-anaknya bahwa suaminya sedang menjalani wajib militer seperti anggota BTS, padahal sebenarnya sedang berada di dalam tahanan. Pernyataannya yang menyebut kondisi Bangka Belitung mencekam akibat kasus korupsi PT Timah juga memicu kemarahan masyarakat setempat. Dulu dipuja, kini dipertanyakan. Mampukah Sandra Dewi mengembalikan citra baiknya? Nomor 1, Nas Daily. Nas Daily dikenal sebagai kreator yang sering membahas berbagai budaya di seluruh dunia. Namun, kursus online yang ia luncurkan malah membuatnya terjebak dalam kontroversi besar. Salah satu kelas yang ia promosikan menampilkan Huang At, seniman tato legendaris dari suku Kalinga, Filipina. Namun, keluarganya mengklaim bahwa mereka tidak pernah memberi izin atau menandatangani kontrak untuk kelas tersebut. Hal ini dianggap sebagai bentuk eksploitasi budaya, dan kecaman pun datang dari banyak pihak. Selain itu, ia juga beberapa kali dikritik karena dianggap merendahkan budaya negara lain dalam videonya. Misalnya, ia pernah menggambarkan Afrika sebagai benua yang tidak maju. Padahal, pernyataan tersebut merupakan stereotip yang keliru dengan berbagai kontroversi yang menimpanya. Banyak yang mulai mempertanyakan, apakah Nas Daily benar-benar tulus menyebarkan wawasan atau hanya mencari keuntungan dari budaya orang lain. Itulah beberapa figur yang sempat dipuja, tetapi kini mendapat banyak kritik. Apakah menurut kalian mereka memang pantas dihujat? Atau justru hanya menjadi korban fenomena cancel culture? Bagikan pendapat kalian.